Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Berarti semua tidak ada yang bersedih ya. Semua bahagia ya hari ini ya. Bahagia, Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang, ketua kelas mungkin, memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita yang kayak kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Baik, tapi Ibu absen dulu ya. Betel, Hadir, Bu. Friska, Gunawan, Hermanus, Ian Julio, Carlos, Lia Yolanda, Manfuluk Harun, Nadia, Natalia, Rakida, Susana, Sahrini, Valentina, Febriano, Vera Delvina, Vera Kalagilit. Oke, baik. Sebelum kita mulai, coba cek di sekeliling kalian apakah ada sampah? Oke, baik. Lalu coba kalian semua berdiri, cek pakaian kalian masing-masing. Ada yang mungkin masih di luar pakaiannya, jadi harap dimasukkan ya. Tidak boleh ada yang keluar bajunya. Oke, sudah rapi semua? Sudah oke. Silahkan duduk kembali. Seperti biasa, kita ada kesepakatan kelas, terutama pada pelajaran Ibu, pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kesepakatan kita untuk pertemuan hari ini apa saja? Yang pertama, ya tidak boleh ribut di kelas. Yang kedua, ya saling menghargai. Kemudian, saling menghormati. Lalu, tidak boleh makan di kelas. Baik. Selanjutnya ada lagi? Ya, baik. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita kan berjiwa nasionalisme. Jadi, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, dan hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silahkan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kalian silahkan duduk kembali. Baik, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Materi kita tentang apa? Kelahiran Pancasila. Oke, yang lain? Yang lain? Masih ada yang ingat? Siapa yang lain? BPUPKI, baik. Ada lagi yang masih ingat? Apa? Coba diingat-ingat. Minggu lalu kita punya materi membahas tentang apa? Sejarah dan kelahiran Pancasila. Baik. Dan apa sih kaitannya dengan hari ini? Nanti kita akan bahas ya. Dan hari ini kita akan masuk yaitu tentang taat terhadap norma. Kemudian tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada apa saja? Peserta didik norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik memahami fungsi norma dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik menganalisis macam ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini yaitu ada 3. Di mana yang pertama, kalian mampu memahami arti dan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kalian memahami fungsi norma dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menganalisis macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum kita masuk, apakah dari kalian ada yang pernah datang terlambat ke sekolah? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Ya, pasti biasanya alasannya apa kalau kalian terlambat? Ketinggalan bis. Kemudian? Oke. Yang kedua, pernah dengar apa itu norma? Norma itu apa? Norma adalah aturan. Oke, baik. Kalian boleh tengok ini dulu. Pahami. Ada apa ya? Anaknya, yang itu mana? Yang boleh bantu Pak. Orang tunangan terima anak ke sekolah ke sini kok. Masalahnya kan ini untuk keselamatan Pak. Ya kalau itu mah sudah baca doa selamat Pak dari rumah ini. Bapak ini hal-hal itu ada. Tidak, Bapak saya bilang anaknya juga gak pakai helm. Kasihan tuh Pak. Pak, nggak bisa damai aja ya Pak. Ya udah, biar sama-sama aman, 100.000 aja. Waduh, adanya 50.000 Pak, 60 aja ya Pak. Aduh Pak, 50 aja, kasihan anak saya sudah telah. Ya sudah, sini 50.000-nya. Aman kan Pak, saya jalan dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Hati-hati Pak. Oke. Sudah lihat videonya? Tadi ada yang jawab, norma itu adalah sebuah aturan. Kira-kira dalam video tersebut merupakan salah satu norma bukan? Bukan. Pelanggaran bukan tadi? Pelanggaran. Pelanggaran apa? Oke.
Sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Oke. Kita masuk ke pengertian norma. Nah, norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma adalah aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di lingkungan kalian, di rumah, contoh kecil kita ambil di dalam rumah ya. Di dalam rumah itu pasti ada aturan yang berlaku. Contoh, kalian pasti tidak boleh tidur di atas jam 10 malam. Karena apa? Nanti akibatnya apa? Ke sekolah akan lambat, bangunnya siang. Kemudian, aturan lainnya. Kalau kita mau makan, pasti harus berdoa dulu. Kemudian, ketika orang tua kalian mengerjakan sesuatu di dalam rumah, apakah kalian hanya melihat saja? Tidak. Tentu pasti kalian akan ada perasaan ingin membantu. Nah, kemudian macam norma. Jadi norma itu kan tadi ada yang menyebutkan bahwa norma itu aturan, kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau aturan yang mengikat kelompok masyarakat. Jadi macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama itu apa? Norma agama itu berisi perintah atau aturan dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, kalian beribadah. Jadi, kalian menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang kalian anut. Seperti itu. Kemudian, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang. Contohnya ini, misalnya kalian di dalam bis, pernah naik bis? Di dalam bis itu kan kursinya kan pasti banyak dan kadang ada yang berdiri. Kemudian kalian ini duduk, lalu ada mungkin orang yang sudah tua atau lagi keadaan hamil. Nah, kalian pasti, Bu, mari silahkan duduk. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari apa? Norma kesusilaan. Kemudian, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan yaitu aturan yang tidak tertulis, tetapi menekankan pentingnya kesantunan. Contoh, di dalam kelas, Bapak Ibu guru sedang di depan menjelaskan, kalian ribut di belakang, atau ada yang kakinya naik di meja, atau jahilin teman. Nah, itu juga contoh dari pelanggaran dari norma kesopanan. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari peraturan perundang-undangan. Contoh tadi video yang kalian tonton. Itu masuk dalam norma apa? Norma hukum. Nah, untuk kalian kan belum ada surat izin mengemudi. Jadi, kalau bisa kalian tidak boleh bepergian naik motor sendiri. Karena itu melanggar hukum. Kemudian, apalagi sampai berboncengan lebih dari 2 orang. Itu tidak boleh ya. Kemudian, fungsi norma. Nah, fungsi norma yaitu yang pertama sebagai panduan perilaku. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada panduannya. Tadi, yang pertama itu ada norma agama. Nah, kita panduannya dari Tuhan yang Maha Esa, dari agama yang kita anut. Kalau misalnya contoh agama Muslim, dalam agamanya menganjurkan bahwa kita melakukan ibadah 5 waktu. Begitupun juga yang Kristen,
yang Kristen juga harus melakukan ibadah. Setiap hari Minggu wajib pergi ke gereja. Kemudian menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, seperti tadi, kalau kita melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, semua itu kalau kita melanggar tentu ada sanksi yang menjerat si pelaku pelanggaran. Kemudian menjaga stabilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu pentingnya norma bagi masyarakat. Kenapa sih norma itu penting? Karena norma berperan sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi antar anggota masyarakat. Jadi bisa terjalin, misalnya tadi di norma kesopanan. Itu meskipun kalian tidak kenal, kalau kalian punya jiwa melaksanakan norma kesopanan, meskipun kalian tidak kenal, kalau lewat di depannya tapi lihat orang tersebut lebih dewasa, lebih tua umurnya, pasti kita akan permisi. Permisi kan? Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu bagi kelompok, ada yang mau bertanya tidak? Terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan bagi lembar kerja ya, kerjakan. Ya, Ibu sudah bagi kelompoknya. Boleh dicek. Di dalam LKPD tersebut sudah ada penjelasan dalam pengerjaannya. Kalian jangan lupa menuliskan kelompok, nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompok kalian. Terus selanjutnya yaitu di situ ada tertera gambar. Kalian diminta menganalisis itu gambar apa. Nanti kalian tulis di LKPD-nya. Misalnya itu contoh ya, gambar, Ibu ambil contoh kelompok 2. Kelompok 2 itu diminta menganalisis 2 gambar ini. Jadi ini merupakan pelanggaran apa? Kemudian setelah itu ini yang sebelahnya itu merupakan penerapan dari norma apa? Selanjutnya nanti kalian diminta menjelaskan sumber dari norma yang ada di gambar ini. Misalnya ini tentang kesopanan. Nah, ini berarti sumber dari norma kesusilaan itu apa saja. Kemudian nanti perintah dari norma kesopanan apa saja. Larangan yang harus ditinggalkan apa saja. Kalau larangan itu berarti kita tidak boleh melanggar. Nah, selanjutnya nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok yang sudah Ibu bagi. Kalian kerjakan bersama-sama. Nanti jika sudah kalian presentasikan ke depan. Setelah itu kelompok lain mohon menanggapi ataupun memberi pertanyaan terhadap teman dari kelompok lain yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Kalau sudah, silakan dikerjakan bersama-sama ya. Dikerjakan bersama-sama, tidak boleh hanya terfokus satu teman saja yang mengerjakan. Dikerjakan sama-sama. Oke. Ya, dikerjakan ya. Nanti teman yang lain bantu memberi solusi jawaban. Jika salah satu teman ada yang mencatat, maka teman yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan. Oh, jawabannya ini.
Boleh dibuka, sambil dibuka bukunya, dicek materinya ada di buku untuk membantu kalian dalam proses menjawab LKPD tersebut. Waktunya 10 menit aja ya untuk pengerjaan. Bisa? Bisa selesai? Ya, bisa. Nanti yang selesai duluan boleh langsung presentasi. Jika ada kesusahan dalam mengerjakan LKPD, boleh tanya Ibu ya. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas dalam penulisannya. Gimana, Gunawan, Rakida, sudah? Ya, boleh dilihat di buku, ya. Ya, nanti maju ke depan, presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Ya. Ya, ini gambar yang kalian identifikasi itu merupakan apa? Pelanggaran dari norma apa? Di sini ada kesusahan tidak? Tidak. Nih, jangan lupa kelasnya. Silakan. Ya, itu yang kalian identifikasi itu gambar yang ada itu merupakan pelanggaran dari norma apa? Ya, ditulis. Kelompok 3 ada kesusahan tidak? Aman? Ya. Sesuai ini. Ya, ditulis. Nanti kalau tidak cukup, boleh dibaliknya ya. Ya. Kalau tidak cukup, misalnya tulisannya kalian atau jawabannya panjang. Ibu tidak cukup ini. Boleh dibaliknya. Yang penting nanti saat presentasi ke depan, kalian jelas dalam penyampaiannya. Jangan lupa nama kelompok, nama anggota kelompok ditulis ya. Ada yang sudah selesai? Ya, itu tentang apa? Ya, kalian perhatikan gambarnya itu tentang apa. Terus kan di situ disuruh menyebutkan tentang apa? Larangannya, perintahnya, sebaiknya bagaimana.
Kalian jabarkan dalam jawaban. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Ya, yang sudah boleh. Kalau yang sudah, coba dicek lagi. Jangan sampai terlupakan nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Jadi nanti saat kalian presentasi, kalian boleh sebutkan nama anggota kelompok kalian supaya teman-teman tahu. Nama, kelompok 1 itu anggota kelompoknya ada siapa saja. Jadi teman-teman bisa tahu. Jangan lupa ditulis. Nah, namanya ditulis di sini. Ditulis nama anggota kelompoknya, ditulis di sini ya. Ya, ini benar. Nama anggota. Oke. Ya, kelompok 3 tadi lupa tulis nama anggota. Oke, ya benar. Ada yang sudah? Siapa yang bersedia, yang sudah dan bersedia maju untuk presentasi? Dipersilahkan. Siapa yang sudah? Angkat tangan, dari kelompok mana? Dari kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2? Ayo, tidak usah takut. Tidak usah takut salah. Kalau salah, nanti kita perbaiki bersama-sama. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut. Mari silakan. Kelompok berapa yang mau maju? Ayo. Kelompok berapa yang sudah siap? Sudah siap, sudah selesai? Silakan presentasi. Nanti kalau ada teman yang presentasi, tidak boleh ribut ya. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi telah kita buat di awal. Ayo, silakan. Siapa? Ayo, kelompok 2, mari. Kelompok 2, ayo, silakan. Silakan berdiri di sini. Ya. Oke, mari maju. Mau berdua? Boleh. Kalau mau berdua silakan. Ayo, silakan di sini ya, berdiri. Untuk perhatian, untuk teman-teman yang lain, mohon diperhatikan, ada teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, untuk kelompok lain, menyimak, nanti dipersilahkan menyiapkan pertanyaan untuk hasil yang sudah mereka presentasikan di depan. Siap ya? Oke, boleh dimulai. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kakak Nadia. Yang pertama, sumber norma, tata kehidupan dan kebiasaan dalam masyarakat. Yang kedua, perintah, mengatur perilaku dan interaksi antar individu agar tercipta suasana yang harmonis dan saling menghargai. Yang ketiga, larangan, tindakan yang dianggap tidak pantas, tidak etis, atau tidak menghormati orang lain. Yang keempat, pengertian norma. Pengertian norma kesopanan dalam aturan-aturan yang tidak tertulis perilaku individu dalam interaksi sosial, menekankan pentingnya kesatuan tata krama, etika dalam bersikap dan bertutur kata. Baik, kita beri tepuk
Good job dulu dong buat teman-teman yang sudah maju. Oke, tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, digabungkan. Good job. Oke, tadi sudah jelas dari kelompok 2 mereka mempresentasikan yaitu gambarnya tentang norma apa? Norma kesopanan. Baik. Jadi untuk teman yang lain, kelompok yang lain, silahkan kalau ada tanggapan, silahkan menanggapi. Kemudian yang ada pertanyaan, silahkan bertanya agar mereka menampung dulu ya. Ditampung dulu atau mau langsung jawab boleh? Silakan. Apa yang menjadi tujuan norma kesopanan? Tujuannya yaitu menghargai, menghormati dalam masyarakat, membantu kita berinteraksi dengan orang lain, saling menghormati. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sudah, satu aja. Siapa tahu ada yang lain ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Tadi apa? Sudah jelas belum? Pertanyaannya tadi apa? Coba diulang satu kali lagi. Yang jawabannya juga mohon dijelaskan yang keras. Apa yang menjadi tujuan norma kesopanan? Nah, silakan. Jawabannya tujuannya itu menjaga harmoni dalam bermasyarakat, membantu kita berinteraksi dengan orang lain, dan juga saling menghormati. Oke, jadi apa sih tadi pertanyaan dari kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 itu bertanya apa yang menjadi tujuan dari norma kesopanan. Jadi tadi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah puas atau masih kurang puas? Sudah puas? Oke, sudah puas. Berarti kelompok 2 boleh duduk. Silakan kita beri aplaus dulu. Oke. Selanjutnya siapa yang berani lagi mau presentasi? Oke, baik. Silakan maju. Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Oke, teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain boleh menyimak. Nanti bacanya jangan keras-keras, jangan cepat-cepat supaya teman-teman yang lain bisa menyimak hasil presentasi kalian, jawaban, kemudian pertanyaan juga biar bisa jelas ya, pelan-pelan. Oke, silakan kelompok berapa, perkenalkan nama anggota kelompoknya, kemudian tema dari diskusi kalian tentang apa, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Friska. Oke, silakan. Oke, mau memperkenalkan teman kelompoknya boleh disebut. Siapa saja nama anggota kelompoknya? Kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Syahrini Kiyata, Friska Lorensia Badan, Vera Kalagilit, dan Asmi Wijaya. Ya, silakan. Tentang apa diskusinya? Diskusinya tentang perintah, larangan, dan norma agama. Oh ya, baik. Silakan. Yang lain teman-teman mendengarkan ya. Nanti jangan lupa menanggapi hasil dari kelompok ini. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan. Oke, silakan. Perintah yaitu menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan. Larangan yaitu jangan mencuri, jangan berzina, tidak melaksanakan ibadah. Norma agama ada aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama dan bertujuan untuk mengatur
perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sama manusia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi pertanyaan. Baik, siapa? Dari kelompok berapa nih yang mau bertanya? Oke, dicatat ya. Kelompok 2 bertanya. Silakan. Apa sanksi jika melanggar norma agama? Oke. Apa sanksi jika kita melanggar norma agama? Nah, mungkin boleh diskusikan dulu jawabannya apa? Mau ditampung dulu boleh. Nanti baru dijawab. Mungkin dari kelompok 3, teman anggota kelompok 3 mungkin ada yang mau bantu jawab, silahkan. Kalau misalnya mau didiskusikan dulu boleh, duduk dulu nanti kalau sudah dapat jawaban silahkan menyampaikan jawabannya. Diskusikan sama temannya nanti. Sekian dan terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman seniati. Kami kelompok 3 meminta maaf. Oke, kita beri tepuk good job dulu untuk kelompok 3. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, Digabungkan. Good job. Oke. Tadi ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Apa sanksi jika kita melanggar norma agama? Silakan kalian tadi belum dijawab ya. Kalian boleh diskusikan dulu ke rekan kelompoknya, nanti boleh dijawab. Kalau sudah didiskusikan silakan dijawab. Mungkin teman kelompok yang lain ya, bantu jawab. Silakan. Mungkin Asni atau Vera. Silakan. Masih ingat tidak pertanyaan dari kelompok 2? Sudah dapat jawabannya? Siapa yang mau jawab dari kelompok 3 tadi? Pertanyaannya belum dijawab. Siapa yang mau jawab ini? Syahrini. Oke, teman dari khususnya dari kelompok 2 tadi yang bertanya ya. Mohon disimak, didengarkan jawabannya sudah benar atau belum. Kalau misalnya belum puas boleh ditanyakan kembali. Oke, silakan suaranya yang jelas. Sanksi pelanggaran norma agama bisa berupa siksaan di akhirat atau sanksi sosial yaitu akan dikucilkan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi apa sanksi jika kita melanggar norma agama? Tadi masih ingat kan norma agama itu aturannya dari siapa? Nah, itu tercermin dalam sila kalau masih ingat materi yang minggu lalu. Nah, jadi menjalankan ibadah, kemudian berdoa, terus kalau kita melanggar, nah itu apa? Kalau kita melanggar norma agama. Tadi kan contohnya kita disebutkan dari kelompok 3 bahwa pelanggaran dari norma agama, salah satunya ada berzina, kemudian tidak menjalankan ibadah. Nah, sanksinya apa? Tadi kelompok 2 bertanya, sanksinya apa kalau kita tidak menjalankan norma tersebut? Nah, sanksinya tentu kita akan mendapatkan dosa. Kemudian kalau di akhirat berarti tentu akan masuk neraka. Kemudian kalau di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya dia mencuri itu kan di dalam agama tidak boleh.
di dalam hukum juga melanggar norma hukum, akan dikucilkan. Tadi disebutkan bahwa kalau di lingkungan sosial maka akan dikucilkan. Dikucilkan itu seperti apa? Pasti kalian tidak akan ada yang mau berteman. Oke. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? Silahkan maju. Oke, kelompok 4. Ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami. Silahkan, yang lain menyimak ya. Jangan lupa kasih pertanyaan. Hati nurani manusia. Perintah, perilaku jujur, menolong orang lain, menghormati orang lain, menepati janji. Larangan, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan kekerasan, berperilaku asusila. Lanjut, yang keras ya suaranya. Nggak usah takut salah, kita sama-sama belajar toh. Oke, lanjut. Larangan, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan kekerasan, berperilaku kesusilaan. Oke, sudah? Teman lain, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya, mau menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 4, dipersilahkan. Ya, dari kelompok berapa nih yang mau bertanya? Oke, kelompok 1 silahkan, mau bertanya apa? Apa yang terjadi jika norma hukum tidak dipatuhi? Ini tentang norma apa? Tentang norma kesusilaan. Coba silakan baca, silakan yang mau bertanya. Jadi teman dari kelompok 4 itu membahas tentang norma kesusilaan. Silakan yang mau bertanya. Mungkin apa sih itu norma kesusilaan atau contohnya apa? Silakan. Ekspresikan pertanyaan kalian, boleh. Seputar norma kesusilaan. Oke, kelompok 3 mungkin mau bertanya? Kasih pertanyaan, norma. Mau dijawab? Tadi kelompok 1 sudah bertanya, mau dijawab langsung atau didiskusikan dulu ke teman-teman? Apa yang terjadi jika mereka melakukan norma kesusilaan? Oke. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma kesusilaan? Mau ditampung dulu lalu didiskusikan dulu dengan teman, boleh. Silakan didiskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Kemudian kalau sudah ada jawaban, boleh disampaikan lagi jawabannya. Silakan didiskusikan dulu sama teman-temannya. Oke. Masih ingat nggak pertanyaannya? Oke, tadi kan sudah dijelaskan sambil teman-teman kelompok 4 mencari jawaban, Ibu jelaskan sedikit tentang norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan tadi apa? Bersumber dari hati nurani. Jadi setiap orang pasti memiliki hati nurani, ya kan? Contohnya tadi apa? Kalau norma kesusilaan berarti tadi ada yang mendengarkan tidak? Contoh yang melanggar
norma kesusilaan. Tadi apa saja? Kelompok 4 apa saja? Ya, tidak boleh berbohong. Kemudian tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, di sekolah ini sudah kalau kalian masuk di depan-depan kelas tuh ada. Tidak boleh membuli. Karena apa? Itu termasuk salah satu melanggar norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan karena apa? Itu kalau biasa berarti kita menyebutnya, ih kamu nggak punya hati nurani ya kalau memukul, kemudian apalagi membuli. Nah, kesusilaan itu jadi apa kira-kira kalau melanggar? Kira-kira siapa? Susana, Gunawan, silakan menyampaikan pendapatnya, jawabannya. Tadi ada Nadia bertanya, apa yang terjadi jika kita melanggar norma kesusilaan? Kira-kira apa? Mungkin teman lain? Kalau tadi menyimak jawaban dari kelompok 4, presentasi kelompok 4. Siapa tahu teman-teman lain bisa menanggapi atau bisa membantu menjawab. Siapa yang bisa? Mungkin kelompok 1, kelompok berapa? 3, boleh yang mau membantu misalnya. Oh Bu, saya tahu jawabannya. Silakan angkat tangan. Apa? Jika kita melanggar norma kesusilaan, apa? Boleh dicek di bukunya. Kalau misalnya ragu, boleh dicek di buku, dibaca-baca. Kira-kira apa ya jawabannya yang tepat? Oke, silakan. Coba dibaca bukunya, nanti pasti ada jawabannya. Apa? Mungkin sambil ini ya, sambil menunggu teman dari kelompok 4 menyiapkan jawabannya, kita boleh. Tadi siapa yang belum presentasi kelompok berapa ya? 1. Oke, kelompok 1. Jadi nanti supaya tidak hanya satu orang saja yang kerja, nanti boleh didiskusikan. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam mengerjakan soal atau LKPD-nya itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi supaya kalau ada pertanyaan pun, jadi dipelajari sama-sama, dijawab sama-sama, supaya kalau ada pertanyaan, teman lain pun bisa bantu menjawab. Oke. Sudah ada jawabannya belum? Coba didiskusikan. Mau jawab? Silakan. Yang keras ya suaranya. Oke. Dengarkan yang tadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita melanggar norma kesusilaan? Silakan kalau sudah bersedia. Norma kesusilaan bersifat tidak tegas, misalnya rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu, sehingga akan mengaruhi mental pelaku pelanggaran. Nah, jadi kalau kita melanggar norma kesusilaan, tadi apa? Kita akan merasa malu, menyesal. Siapa yang pernah melanggar norma kesusilaan? Tadi norma kesusilaan contohnya apa aja? Masih ingat nggak? Contohnya apa aja tadi? Kalau berperilaku jujur itu kan norma yang kita taati. Kalau yang tidak kita taati apa?
Tadi apa? Apa tadi? Mencuri. Nah, mencuri salah satu contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Nah, tadi apa? Tadi ada yang bertanya, kalau kita melanggar bagaimana? Nah, kalau kita melanggar, tentu diri sendiri akan merasa malu. Kemudian rasa menyesal. Kenapa ya tadi saya mencuri? Kan kalau misalnya saya izin, boleh. Contoh di kelas nih. Contoh di kelas, tidak bawa pena, tapi tidak mau meminjam. Lalu dia ambil, tidak mau jujur. Sudah mencuri, tidak mau jujur, terus akhirnya ketahuan. Pasti rasa malu itu ada. Padahal tadi kalau kita menyampaikan, saya pinjam ya penanya, pasti tentu akan dipinjamkan. Dengan syarat kalau kita sudah meminjam barang di teman, maka kita harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga. Kemudian tidak boleh merusak. Kemudian harus dikembalikan. Karena apa? Kalau kita meminjam itu kan bukan milik kita. Jadi kita wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Oke. Kita beri tepuk good job dulu dong buat kelompok 4. Oke. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, bukan. Good job. Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 1. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selamat siang, kami dari kelompok data yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang oleh teman. Oke, yang keras. Baik, terima kasih. Sebelum kami masuk dalam pembacaan hasil diskusi kami, saya akan membacakan nama kelompok kami. Kami dari kelompok 1 berjumlah 4 orang. Yang pertama, Jose, Valen, Natalia, Olivia. Penerapan norma hukum. Perintah, menaati aturan lalu lintas, larangan berkendaraan lebih dari 3 orang, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebiasaan masyarakat yang diakui dan berlaku. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Ya. Apa yang terjadi jika norma hukum tidak dipatuhi? Jawabannya adalah bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati, maka akan mendapatkan hukuman. Oke. Jadi, tadi ada yang bertanya, apa yang terjadi jika norma hukum tidak ditepati atau dijalankan? Jadi, jawabannya tentu akan mendapat hukuman. Hukumannya apa? Misal, contoh, kalau yang diambil oleh kelompok 1 itu tentang apa? Berkendara lebih dari 3 orang. Dua orang ya. Berarti dia melanggar tidak? Melanggar aturan tidak? Melanggar. Nah, hukumannya apa? Hukumannya apa? Dapat tilang. Biasa kalau dapat tilang itu apa? Dapat tilang, dapat denda. Karena apa? Mereka melanggar. Jadi bukan hanya berkendara 3 orang. Oh, kan yang tidak boleh itu berkendara 3 orang. Padahal tidak punya surat juga termasuk melanggar aturan lalu lintas. Oke, mungkin teman lain ada yang mau menambahkan lagi, silakan seputar
norma hukum. Jadi kelompok 1 membahas tentang norma hukum. Ada yang mau bertanya silakan. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 yang mau menambahkan silakan. Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, tadi teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 sudah sama-sama mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, semua itu tidak ada yang salah. Semua jawabannya benar. Karena apa? Kalian sudah, kita tuh kalau misalnya dikasih tugas, nggak usah takut. Kita ke sekolah untuk belajar. Kita untuk belajar. Jadi, di sekolah itu tempatnya belajar. Kalau misalnya disuruh maju ke depan, Bu, saya takut dimarah. Jangan, kalau salah kita akan perbaiki. Kalau benar, misalnya benarnya itu belum sempurna, maka kita sama-sama memperbaiki, seperti itu. Jadi, untuk presentasi yang disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu, yaitu tadi mengenai tentang peraturan yang dilarang dan juga yang dibolehkan. Misal tadi kita ambil dulu contoh dari kelompok 1. Kelompok 1 yaitu tentang norma hukum. Norma hukum itu norma yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Terus aturan yang dilarang itu apa saja? Contoh kecil. Di sekolah, kalian datang terlambat ke sekolah, itu salah satu aturan yang melanggar norma hukum di lingkungan sekolah. Kemudian, untuk memperbaikinya bagaimana? Kita harus, kalau misalnya saya suka datang terlambat kemarin, mungkin kita harus lihat, jangan-jangan karena kemarin saya begadang. Saya jadinya bangun siang ini. Berarti besok kalau ada teman yang ngajak begadang, maka mohon maaf saya untuk kali ini tidak bisa ikut begadang karena saya nanti takut bangunnya kesiangan. Jadi bisa dipakai nanti minggu depannya hari libur gitu. Jadi karena kan ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidur tepat waktu, kemudian bangun pagi, terus apa lagi? Berdoa sebelum memulai kegiatan, sarapan dengan makanan yang bergizi, dan gemar belajar. Oke, selanjutnya ada apa? Norma agama. Nah, norma agama itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bu, di sekolah ini ada tidak yang belum menjalankan norma agama? Tentu tidak. Semua ibu yakin pasti sudah melakukan norma agama dengan baik. 1, kalian memiliki agama. 2, menjalankan ibadah, ya kan? Atau ada? Ada yang melanggar? Tidak. Oke, baik. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan itu banyak yang sering kita lihat melakukan pelanggaran. Misalnya, kalau ada Bapak Ibu guru lagi duduk di depan, di tempat yang mungkin kalian akan lewati, kalian dengan lewat tidak permisi. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran dari norma apa tadi? Kesopanan. Oke, sebelum kita masuk di tahap berikutnya, kita ice breaking dulu dong tadi. Apa tadi? Tepuk 1. Lupa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Tepuk 4. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu sudah. Berdiri supaya yang mungkin apa ya? Tegang tadi habis presentasi boleh berdiri dulu, lemaskan otot-ototnya. Terus kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, jadi setelah tadi sudah presentasi semua, silahkan Ibu ada tugas boleh kalian kerjakan di kertas, di buku catatan masing-masing, silahkan dicatat. Oke, silahkan dikerjakan waktunya kalau 5 menit bisa ya? Oke. Silahkan. Oke, ada yang sudah? Oke, kalau sudah nanti dikumpul ya. Oke, jangan lupa ditulis nama. Ada yang tidak jelas soalnya? Oke, dikerjakan. Waktunya masih ada, nanti dikumpul ya. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, nanti dikumpul ya. Iya, Bu. Baik. Nah, jadi kesimpulan
untuk materi kita hari ini, yaitu tadi kita materinya tentang taat terhadap norma. Nah, kesimpulannya bahwa norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengikat sekelompok anggota masyarakat yang dijadikan apa tadi? Yang dijadikan pedoman, pegangan. Jadi, kalau misalnya kita tidak memiliki atau tidak menjalankan norma, maka apa? Tidak akan berjalan dengan baik, akan berantakan. Tadi contoh, kalau misalnya kita tidak melakukan norma kesopanan, maka kelas akan ramai. Ada bu guru di depan, ribut di belakang. Itu kalau kita banyak yang melanggar norma-norma dari kesopanan, kesusilaan, hukum. Nah, kalau misalnya nih, kalau di sekolah tidak ada aturan yang mengikat, maka pasti dengan seenaknya banyak yang tidak ada aturan, jadi saya mau datang terlambat saja tidak dihukum. Terus kira-kira kalau tidak ada aturan, akan berjalan dengan baik tidak proses pembelajaran? Tentu tidak. Nah, Bu, norma agama itu sumbernya dari mana? Bu, norma kesopanan itu sumbernya dari mana? Nah, kalau norma hukum tadi kan sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Kalau norma agama sumbernya dari Tuhan. Kalau norma kesusilaan dari hati nurani. Kalau kesopanan itu norma yang tidak tertulis tapi tetap dijalankan. Itu hampir sama dengan kesusilaan. Jadi itu menyangkut tentang dari perasaan diri sendiri. Kemudian fungsi norma. Fungsi norma itu apa? Fungsi norma yaitu mengatur masyarakat dan menciptakan kehidupan yang aman, yang baik, yang tertib. Itu kalau tidak ada norma, akan tercipta kehidupan yang nyaman tidak? Tidak. Akan tercipta kehidupan yang tertib tidak? Tidak. Oke. Kemudian tadi juga saat presentasi ada yang tanya, Bu, kalau norma agama kita langgar bagaimana? Kalau norma agama kita langgar, tentu selain kita dikucilkan, tentu di akhirat kita akan mendapat sanksinya, hukumannya, yaitu kita bisa masuk neraka. Karena apa? Kalau menjalankan ibadah itu kan hukumnya wajib. Setiap agama memiliki aturan yang harus dilakukan dan aturan yang harus ditinggalkan. Jadi kita harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita tidak boleh sembarang menjalankan sesuai maunya kita. Karena kehidupan itu semua ada aturannya. Semua ada apa? Sanksinya. Kalau di jalan raya pun semua itu punya rambu-rambu. Kalau di jalan raya, contoh, di jalan raya itu kita jalan pelan, jalan cepat, berhenti, itu kan ada rambu-rambunya. Seperti lampu-lampu yang tertera itu adalah rambu-rambu dari apa? Dari jalan. Kita tidak boleh melanggar. Karena apa? Kalau kita melanggar, tentu selain akan mencelakakan diri kita, maka kita juga akan mendapat sanksi. Makanya pesannya Ibu, kalau kalian ini kan belum waktunya, belum cukup waktunya untuk mengendarai kendaraan sendiri. Karena apa? Usia yang diperbolehkan untuk bisa mengendarai atau diperbolehkan yaitu kalau kita sudah memiliki surat izin apa? Surat izin mengemudi. Di sini sudah ada? Belum. Nah, jadi supaya kita taat aturan, taat terhadap norma hukum yang yaitu tadi contohnya salah satunya menaati
rambu-rambu lalu lintas. Kalau di sekolah, kita sebagai peserta didik, kalian tidak boleh semena-mena jalan sesuai yang kalian mau. Sekolah itu punya aturan yang harus kalian taati. Jadi, untuk itu tadi norma yang ada dalam kehidupan kita ada berapa? Norma apa saja? Ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, kesusilaan. Yang ketiga, norma. Nah, yang keempat, oke. Masih ingat nggak tadi norma kesopanan itu apa? Tidak boleh Norma kesopanan, ya. Norma kesopanan, kita tidak boleh, contoh kecil, tidak boleh ribut. Nah, tadi kan sebelum kita memulai pelajaran, makanya Ibu buat kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya kita dalam proses pembelajaran kita itu berjalan dan berlangsung dengan baik, dengan tertib. Supaya kalau Ibu menjelaskan di depan, tidak ribut di belakang agar suara Ibu bisa jelas. Kalau misalnya Ibu lagi menjelaskan, terus teman lain ada yang serius mau menjelaskan materi yang Ibu Wiwin sampaikan, tapi ada yang ribut. Kasihan teman-teman yang datang ke sekolah itu kan niatnya untuk apa? Untuk belajar, memperoleh ilmu. Selain itu juga ada kan tadi norma kesusilaan. Nah, dalam lingkungan sekolah juga, kalau misalnya di dalam lingkungan belajar nih, kelas, ada tadi dikatakan bahwa norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani. Ada yang bawa buku tapi tidak bawa pena. Mau mencatat nih, Ibu Wiwin bilang, ayo anak-anak kita catat dulu ya. Nah, terus kebetulan ada teman yang lupa bawa pena. Jadi harus kita dari hati. Tadi kan norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani. Jadi kita bersedia meminjamkan. Yang punya 2 boleh meminjamkan. Oh, ini Olivia, saya punya 2. Jadi kamu boleh pakai 1. Tapi nanti kasih kembali ya. Nah, jadi kita harus apa? Harus punya hak, punya kewajiban untuk kasih kembali, karena kalian tidak punya hak untuk memiliki barang tersebut, karena barang tersebut adalah barang milik teman lain. Gitu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi taat terhadap norma? Tidak ada yang mau bertanya terkait norma? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, boleh ditanyakan. Oke, untuk pelajaran hari ini, apa pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Jadi, apa? Jose? Apa tadi? Silakan jawab aja. Apa pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Pengetahuan apa saja yang kalian dapatkan? Ya, jadi tahu norma agama itu apa? Kemudian apa lagi? Norma hukum itu apa? Kemudian? Ya, jadi tahu. Oh, Bu, jadi pengetahuan yang saya dapatkan yaitu macam-macam norma. Kemudian fungsi dari norma. Kemudian pengertian dari
norma. Kemudian, bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah tidak senang? Bagaimana perasaan kalian? Jadi perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini perasaannya? Senang. Oke. Kemudian jika disuruh memberi bintang dari 1 sampai 5 untuk proses pembelajaran hari ini, kira-kira kalian akan memberi bintang berapa? 5. Kan bintangnya dari 1 sampai 5. Nah, kalau misalnya Ibu minta dari 1 sampai 10, oke, berarti kalian kasih bintang 10. Nah, kalau dari bintang 1 sampai bintang 5 untuk pelajaran hari ini, kalian kasih bintang berapa? 5. Oke, terima kasih. Nah, untuk pelajaran berikut, kita akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Jadi, nanti kalian boleh baca-baca tentang keberagaman itu apa. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri. Sebelum diakhiri tadi kita memulai dengan membaca doa. Berarti kalau kita memulai dengan doa, maka mengakhiri juga dengan doa, karena itu merupakan salah satu implementasi atau ya, jadi kita sudah melakukan norma agama, ya. Jadi nanti diingat-ingat lagi kalau misalnya di sekolah harus apa saja, aturan apa yang boleh, yang tidak boleh harus diingat-ingat, karena itu adalah aturan itu tetap melekat dalam diri kita sampai kapanpun, dimanapun kalian berada, tentu kalian akan menemukan apa itu aturan. Jadi yang dibolehi maka lakukan, yang tidak dibolehi maka tinggalkan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut dengan keinginan kita sendiri, karena dimanapun kita berada, maka kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Oke, tadi siapa sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan dulu lagu apa ya? Lagu Halo Halo Bandung. Bisa? Oke, bisa. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Oke. Silakan duduk, dan Ibu minta satu orang tadi siapa? Silakan duduk. Nah, sekarang silakan Nadia memimpin doa sebelum kita pulang agar kita bisa selamat. Terus apalagi ilmu yang kita dapat bisa kita cerna dengan baik. Oke, silakan Nadia. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai.
Sudah selesai. Oke, baik. Ibu akhiri. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.